Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai cara menyajikan sebuah cerita fantasi. Ingin tahu langkah-langkah untuk membuat cerita fantasi? Ayo simak video ini sampai selesai. Langkah yang pertama yaitu menemukan ide penulisan. Lalu, bagaimana cara kita menemukan ide ketika kita ingin menulis sebuah teks fantasi? Menemukan ide itu dapat kita lakukan dengan cara mengamati objek nyata di sekitar kita, lalu diberi imajinasi. Ingat, sebuah cerita fantasi harus ada imajinasinya. Contoh saja, ketika kita ingin membuat sebuah cerita narasi tentang lingkungan sekitar kita, maka kita harus mengamati lingkungan sekitar kita. Kita mengamati lingkungan yang sangat tercemar dengan plastik dan aneka polutan yang ada di lingkungan kita. Kemudian kita membayangkan tiba-tiba kita terlempar ke 100 tahun mendatang dengan kondisi lingkungan yang penuh plastik dan lingkungan yang sangat rusak. Jadi, dengan cara menemukan ide itu, kita bisa menemukannya di lingkungan sekitar kita. Yang kedua adalah penggalian ide cerita fantasi dari membaca. Ketika kita sudah menemukan sebuah ide dengan cara mengamati di lingkungan sekitar kita, kita dapat memperoleh ide itu juga dengan membaca buku pengetahuan atau buku ilmiah tentang ide yang akan dijadikan sebuah teks narasi. Ketika kita memilih sebuah ide tentang hewan-hewan langka, misalnya saja, berarti kita harus membaca sebuah buku tentang hewan-hewan langka tersebut. Jadi, kita harus menggali informasi dari ide-ide yang akan kita jadikan sebuah teks narasi. Langkah yang ketiga yaitu membuat rangkaian peristiwa. Ketika kita sudah menemukan ide melalui mengamati lingkungan dan kita sudah membaca buku pengetahuan tentang ide yang kita bahas, kita harus membuat rangkaian peristiwa sehingga tercipta cerita fantasi yang unik dan runtut. Kenapa kita harus membuat rangkaian peristiwa? Supaya cerita kita runtut dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Misalnya saja, ide cerita kita yaitu bertemu pahlawan yang memprotes kemalasan generasi muda zaman sekarang. Nah, temanya tentang pemuda yang malas akan menimbulkan kehancuran bangsanya. Kemudian kita membuat sebuah rangkaian peristiwa itu. Yang pertama, seorang tokoh dihukum guru karena tidak menyerahkan tugasnya. Kemudian, langkah selanjutnya ke perpustakaan untuk mencari buku. Yang ketiga, tentang buku biografi dari pahlawan seakan hidup dan menyeret tokoh masuk ke dalam peperangan. Nah, ini ada cerita fantasi itu ada sebuah keanehan atau keajaiban yang tidak terjadi di dunia nyata. Kita harus memasukkan hal tersebut ke dalam rangkaian peristiwa kita. Kemudian kita juga dapat membuat rangkaian peristiwa tentang tadi tokoh beradu argumen dengan Bung Tomo karena tokoh tersebut masuk ke dalam buku kemudian bertemu dengan sosok Bung Tomo. Kemudian ada tokoh yang malas menimbulkan masalah dalam peperangan. Nah, seperti itu kita jelaskan rangkaian peristiwa dari awal hingga akhir. Supaya apa? Ketika kita membuat rangkaian peristiwa itu, teks narasi kita menjadi runtut. Keempat, yaitu mengembangkan cerita fantasi.
Ketika kita sudah menemukan ide dengan mengamati lingkungan sekitar kita, kemudian kita mencari informasi tentang ide ke dalam buku pengetahuan atau buku ilmiah, kemudian kita sudah membuat rangkaian peristiwa dari orientasi, komplikasi, dan resolusi. Sekarang kita harus mengembangkan rangkaian peristiwa itu ke dalam sebuah cerita fantasi. Kita mulai dengan mengembangkan watak tokohnya. Pada rangkaian peristiwa tentu kita sudah menentukan tokoh-tokohnya. Nah, pada langkah yang terakhir ini kita harus mengembangkan watak tokohnya. Misalnya saja, tokoh A adalah protagonis, berarti dia adalah memiliki sifat yang baik. Kemudian tokoh B adalah tokoh yang antagonis, dia memiliki sifat yang jahat, dan lain sebagainya. Kemudian jangan lupa kita juga harus menentukan latarnya. Latar di mana peristiwa itu terjadi. Misalnya, latar tempatnya ada di mana? Di kelas atau di perpustakaan atau di mana saja. Kemudian waktunya. Kapan terjadi peristiwa itu? Apakah pagi hari, siang hari, atau sore hari, atau malah malam hari? Kemudian latar suasananya, bagaimana suasana yang ada di teks fantasi itu? Apakah menegangkan, menyenangkan, mengharukan, atau mencekam? Bisa jadi seperti itu. Kemudian kita buat dialog antar tokohnya. Di dalam teks narasi, kita dapat membuat sebuah dialog antar tokoh dengan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kita sudah mempelajari mengenai kalimat langsung dan tidak langsung. Tentu itu digunakan sebagai dialog antar tokoh yang ada pada cerita fantasi. Kira-kira seperti itu cara menyajikan sebuah cerita fantasi. Sekian video pembelajaran. Terima kasih sudah menyimak video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.